Yos, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoin ya. Jadi untuk di video kemarin saya sudah update Bitcoin dan juga CHZ, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran untuk area-area krusial CHZ ya, menjelang bulan depan sekitar tanggal 20 itu kan ada Piala Dunia. Kalian bisa tonton di video CHZ yang kemarin sudah saya upload atau saya publish. Oke, jadi tanpa basa-basi untuk diawali video Bitcoin hari ini pembahasannya ini diawali dengan berita yang good news ya. Datangnya ini ada dari Twitter Watcher Guru ya, ini just in. Jadi Bank of Inggris ya memutuskan untuk pembelian obligasi sementara ini sampai 10 billion per harinya, teman. Jadi bisa dibilang pembelian obligasi QE sementara ya ini selama 10 billion per harinya. Jadi ya untuk short termnya ya ini bisa menjadi hal yang cukup positif untuk market. Tapi tetap aja teman-teman mengingat kalau misalkan kita pun dikasih rebound dan lain sebagainya karena berita ini, at least kita tetap aja selalu berjaga-jaga di bulan Oktober dan November. Karena juga nanti adanya rilis data CPI ya tanggal 13 ini. Dan juga tanggal 2 itu nanti ada kenaikan suku bunga lagi. Nanti kita bisa follow up market bagaimana. Jadi kalau at least jangka pendeknya teman-teman sudah akumulasi, market perlahan naik ya, saran saya ya jangan FOMO gitu ya. Setiap kali misalkan ada koreksi di beberapa area support yang krusial yang penting gitu kan, mampu ditahan ya, di situ kalian bisa akumulasi. Nah, kalau misalkan untuk short termnya karena satu dan lain hal termasuk hal ini juga market akhirnya rebound atau dikasih sedikit relief rally ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan malah FOMO tapi sudah melakukan cicil jual. Kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Jadi ini sedikit angin segar ke market. Menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video. Nah, ini beranjak untuk di XY sendiri secara time frame 1 jam atau hourly time frame-nya. Jadi pergerakannya pun kita bisa lihat ya, ini naik ya, naik terus retest, naik retest, kemudian naik retest, naik ya. Jadi memang kenaikannya pun bertahap ya. Jadi masih sama pandangan saya, dia soon or later akan coba testing lagi di strong area resistance ya, di box merah ini di sekitar 113,9 sampai 114,5 teman-teman untuk di XY. Dan kalau misalkan dia visit ke area itu berpotensi untuk terreject kembali ataupun yang bisa dibilang double top. Ini top 1 and then ini potentially top kedua. Jadi untuk ya bisa dibilang kenaikannya pun masih target saya masih di kisaran sini. Nanti baru kita lihat reaksinya, apakah nanti mungkin The Fed naikin suku bunganya cuma 0,5 gitu kan, agak sedikit soft dan lain sebagainya. Bisa aja dari area situ kena reject kemudian dia koreksi lagi ya. Tapi kalau misalkan bad newsnya ya The Fed ganas lagi nih, garang lagi teman-teman, bisa aja dia malah breakout teman-teman. Jadi benar-benar berpengaruh banget untuk data CPI dan juga kenaikan suku bunga nanti. Next, ini untuk USDT secara time frame 1 jamnya. Jadi kalau misalkan kita lihat masih sama seperti pembahasan saya kemarin. So far untuk si USDT dominance dia akan coba nge-retest di strong area resistannya di box merah ini di sekitaran 7,65 sampai 7,7%. Dan yes, kita bisa lihat dia udah testing dan kena reject nih. Posisi sekarang lagi koreksi sedikit. Jadi kita harus lihat ya teman-teman di area sini, apakah dia mampu untuk break atau dia cuma sekedar retest seperti ini ya kan. Kemudian dia retest lagi, reject, dia sempat sedikit fake out, kemudian rejection strong. Jadi perlu sekali kita perhatikan area ini, range area sini dulu gitu ya. Kalau misalkan area sini mampu di break ya, next target seperti pembahasan saya kemarin di trendan garis merah plus juga di box warna kuning yang menjadi area confluence of resistance, bisa dibilang strong resistnya untuk si USDT dominance secara hourly time frame itu di sekitar range 7,9 sampai 8%. Tapi good newsnya kalau misalkan dari area sini aja ya udah dia cuma retest lagi nggak kuat, kemudian dia drop lagi teman-teman, bahkan breakdown dari EMA 34 dan 55-nya ya, ini berpotensi untuk dia visit kembali ke box warna hijaunya di sekitaran 7,3%. Jadi tetap aja area krusialnya itu di box warna merah. Tentu kita perlu lihat lagi ya secara hourly time frame bagaimana reaksinya, apakah ini cuma rejection sementara untuk dia lanjut naik atau dia ya untuk melanjutkan penurunannya, bahkan breakdown dari EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jamnya. Itu yang perlu dipantau teman-teman. And then next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily time frame pun kita bisa lihat sudah 1 2 3 4 bearish candle, kemudian di sini adanya 1 bullish candle. Tapi sayangnya ya di hari ini adanya bearish candle. Ya area 19.500 itu sudah breakdown, walaupun memang penurunannya ini
tergolong korektif ya. Kenapa saya bilang korektif? Kita bandingkan aja dengan penguatan terakhirnya di 2 bullish candle ini dibandingkan dengan 1 2 3 4 5 6 candle setelahnya belum mampu nutup 2 bullish candle sebelumnya, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk pressure sellernya ini cenderung dicicil, turun mungkin takut juga data CPI gitu kan, takut data CPI. Jadi mungkin udah mulai terasa ya, harusnya udah terasa nih ya dari penurunan dan koreksinya ini. Jadi kalau misalkan dia masih turun pelan-pelan secara bertahap ya, bukanlah hal yang nggak mungkin untuk dia balik kandang lagi ke range area yang kemarin juga sudah saya sampaikan di sekitaran box putih ini, di sekitaran 18.500 sampai 19.000 dolar ya, dan juga didukung dengan RSI yang sudah breakdown dari level 50. Jadi cenderung melanjutkan pelemahan. Bitcoin tentunya perhatikan untuk area next crucial supportnya untuk secara daily time frame. And then next, kalau misalkan kita lihat untuk time frame hourly khusus 1 jam ya, kita bisa lihat ya. Kemarin kan kalau misalkan kita ukur pakai swing high ke swing low-nya dia yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio dan dia cuman ketahan doang di retracement 0,3-nya nih, teman-teman, di sini. Atau sekitaran 19.550 dolar. Kita bisa lihat nih precisely ketahan di sini. Di situ juga ada garis kuning yaitu adalah EMA 55 secara time frame 1 jam. Jadi di situ adanya confluence of resistance EMA dan juga golden ratio dari Fibo. Kemudian yang hari ini kita mendapati dia lanjut turun nih, teman-teman. Ngetes ke box hijau yang sudah saya tandain. Sebelumnya juga menjadi area support dan dia sempat bikin tail candle ke bawah ya sampai 19.100-an. And then dia close-nya di atas di dalam box warna hijau ini di atas 19.200 dolar. So, kita lihat dulu nih, teman-teman. Pemantulan yang ada sekarang apakah cuman sebatas setengah candlenya aja, which is berarti pressure seller itu masih mendominasi untuk dia bisa lanjut turun lagi, teman-teman, untuk dia bisa lanjut turun lagi, atau dari area sini dia perlahan untuk melanjutkan penguatannya kembali, gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat juga menggunakan Fibo juga dari swing high ke swing low-nya, and then yes, jadi dia precisely ini akan coba saya ganti warnanya. Sebentar, teman-temannya, dengan warna putih aja. And yes ya, jadi dia precisely sekarang ini posisinya lagi testing terhadap retracement 0,5, teman-teman, di sekitar area sini nih. Nah, ya sebelumnya juga di kisaran area situ kita bisa mendapati reaksi yang lumayan signifikan nih. Cuman sayangnya ketika barusan dia breakdown area level sekitar 19.300-an dolar ini nggak ada reaksi yang signifikan. Kemudian dia drop signifikan, lanjut naik dan sekarang lagi testing nih. Jadi kalau misalkan sesuai info saya ya, penurunan yang ada, kemudian pemantulannya kalau memang dia cuma setengahnya aja dan ketika dicek pas banget ya sampai 50%-nya aja, ini bisa dia lanjut drop lebih dalam lagi atau ngetes ke next support sekarang 18.900 sampai 19.000 dolar. Itu yang perlu diantisipasi sama teman-teman sekalian atau kita semua. Nah, namun kalau misalkan dari area sini dia mampu break, teman-teman ya, dia mampu break, next target itu ada EMA 34 dan 55 yang sebelumnya menahan laju penguatannya si Bitcoin ya, plus juga area box merah ini yang menjadi area resisten kuat di sekitaran 19.480 sampai 19.600 dolar. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area resistennya, bisa diperhatikan ya. Ini untuk resist 1 yang tadi sudah saya sampaikan sebentar, nah di kisaran sini. Kemudian untuk resist 2 di box merah, teman-teman. Itu dulu aja. Untuk area supportnya bisa perhatikan untuk area bawahnya sekitaran 14.900 sampai 19.000 dolar. Atau lebih jelasnya kita lihat lebih clear lagi untuk secara daily time frame di box putih ini ya. Karena memang kita bisa lihat itu istilahnya buying powernya itu lumayan kuat. Karena kita bisa lihat juga pergerakan sebelumnya ini mampu ditahan sama buyersnya di area sini. Jadi ini merupakan area krusialnya untuk si Bitcoin. Hopefully dari area sini kalau misalkan dia turun secara bertahap lagi ya, sampai nanti mungkin rilis data CPI mengindik adanya data yang positif ya, di bawah ekspektasi kan, ekspektasinya 8,1%, mungkin dia 8% atau 7,9% ya, bisa aja market malah rebound, teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti datanya jelek ya menjelang tanggal 13 itu, bisa aja nanti malah drop lagi lebih signifikan ke area box hijau bawah lagi sekitaran 17.600-an dolar. Jadi palingan itu aja, teman-teman, untuk pembahasan Bitcoin secara hourly ya maupun daily time frame. Perlu sekali diperhatikan untuk area krusial yang sedang di testing sekarang. Jangan terlalu terlalu gembira dulu akhirnya dia mantul, karena memang kita bisa lihat untuk secara hourly time frame-nya pun dia
precisely ketahan di golden ratio Fibo 50% atau retracement 0,5-nya. Jadi itu bisa mengindikasikan untuk dia adanya skenario dead cat bounce untuk drop lebih dalam lagi. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atau serang masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.